Oke, di video sebelumnya kita udah mempelajari mengenai operasi pada matriks ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penyelesaian SPL dengan OBE atau operasi baris elementer. Yuk kita bahas. Sebenarnya operasi baris elementer ini nggak ada bedanya sama metode eliminasi biasa. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu penyelesaian SPLDV dengan OBE. Misal nih, kakak punya SPLDV dengan bentuk persamaan seperti ini. 2x ditambah y sama dengan 3, dan 3x ditambah 2y sama dengan 5. Terus, kita mau cari nih penyelesaiannya dengan cara OBE. Pertama, kita susun dulu ya, dua persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian, koefisien dan konstantanya kita susun jadi matriks kayak gini. Nah, untuk mendapatkan nilai x dan y-nya, sama aja kok dengan metode eliminasi. Tapi di OBE ada 3 langkah yang bisa kamu lakukan. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengalihkan baris manapun dengan bilangan. Jadi, membagi juga termasuk ya. Ini seperti mengalihkan persamaannya dengan bilangan. Lalu yang kedua, menambah atau mengurangi baris manapun dengan kelipatan dari baris lainnya. Nah, kalau yang ini seperti mengalihkan persamaannya dengan bilangan, lalu dikurangi dengan persamaan yang lain. Dan yang ketiga, menukar urutan baris. Nah, kalau ini seperti mengubah urutan persamaannya ya. Oke, kalau gitu perhatikan bentuk yang tadi ya. Pertama, kita coba eliminasi salah satu variabelnya. Misal nih, kakak mau eliminasi y-nya dulu ya. Berarti baris pertama kita kali 2. Loh, kok dikali 2, Kak? Iya, supaya koefisien y baris pertama dan baris kedua jadi sama. Jadi, kalau kita kurangi, nanti koefisien y-nya jadi 0. Kalau gitu, dibentuk matriksnya sama aja ya. Baris pertama dikali 2 dulu. Berarti 2x kali 2 jadi berapa? 4x ya. Kemudian di matriksnya 2 kali 2 sama dengan 4. Terus y kali 2 jadi 2y. Di matriksnya 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu 3 kali 2 jadi 6. Dan di matriksnya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi intinya OBE ini memang metode eliminasi. Tapi penulisannya lebih ringkas. Karena nggak terus-terusan nih kita nulis variabel x dan y-nya ya. Dan persamaan yang disimpan hanya 2. Kalau di metode eliminasi kan 4x ditambah 2y sama dengan 6, ini kita namakan sebagai persamaan ketiga. Dan kadang-kadang kita jadi bingung, mana aja nih persamaan yang masih dipakai? Nah, kalau di sini hanya 2 yang disimpan, jadi kamu nggak bingung. Oke, kita lanjut ya. Ingat, tadi kita mau eliminasi y-nya ya. Kalau gitu diapain nih? Coba deh, baris pertama kita kurangi dengan baris kedua. Nanti jawabannya ditaruh di baris pertama ya. Berarti 4x dikurang 3x sama dengan x. Di matriksnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu 2y dikurang 2y sama dengan 0. Di matriksnya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 6 dikurang 5 sama dengan 1. Dan di matriksnya 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, di persamaan pertama kita udah dapat nih nilai x-nya ya. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai y-nya dari persamaan kedua. Gimana ya caranya? Coba deh, baris kedua kita kurangi 3 kali dari baris pertama. Nanti jawabannya ditaruh di baris kedua ya. Berarti 3x dikurang 3 kali x sama dengan 0. Di matriksnya 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 0. Lalu 2y dikurang 3 kali 0y sama dengan 2y. Di matriksnya 2 dikurang 3 kali 0 sama dengan 2. Kemudian 5 dikurang 3 kali 1 sama dengan 2. Dan di matriksnya 5 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 2. Udah hampir dapat nih jawabannya. Tapi koefisien y-nya masih 2. Nah, biar tinggal y aja, berarti baris kedua kita bagi 2 ya. Berarti 0x bagi 2 sama dengan 0. Kemudian di matriksnya 0 bagi 2 sama dengan 0. Terus 2y bagi 2 sama dengan y. Lalu di matriksnya 2 bagi 2 sama dengan 1.
Yang ini 2/2 sama dengan 1. Dan di matriksnya 2/2 sama dengan 1. Nah, udah kelihatan ya? X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian, untuk matriks yang di kanan ini, bisa kita baca seperti ini. 1X ditambah 0Y sama dengan 1. Dan 0X ditambah 1Y sama dengan 1. Jadi, jawabannya diperoleh ketika matriks 2 kali 2-nya yang tadi ini berubah jadi matriks identitas seperti ini. Lalu, nilai X dan Y-nya bisa ditemukan di matriks 2 kali 1 di sebelah kanan garis vertikal ini ya. Oke, barusan udah kakak jelasin ya, cara mencari penyelesaian SPLDV dengan OBE. Kakak masih ada soal lagi nih. Nah, kalau kamu mau menambah kemampuan dalam mengerjakan soal, boleh banget nih. Kamu coba kerjakan soalnya ya, dengan cara pilih mau. Tapi, kalau kamu ngerasa udah paham, kamu boleh lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu penyelesaian SPLTV dengan OBE. Yuk, update dan nikmati fitur Adapto. Oke, sekarang kalau persamaannya 3 variabel, gimana ya? Sama aja kok. Misal nih, kakak punya SPLTV seperti ini. Terus, kita mau cari penyelesaiannya dengan OBE. Pertama, kita ubah persamaan ini jadi bentuk matriks seperti ini dulu ya. Lalu, kita kerjakan dengan OBE. Sampai matriks 3 kali 3 di kiri ini jadi matriks identitas. Ingat, tujuannya untuk menjadikan matriks di kiri ini menjadi matriks identitas. Jadi, kita fokus ke kolom pertama dulu ya. Nah, di sini udah 1 nih. Berarti nggak perlu kita apa-apain lagi ya. Sekarang tinggal kita ubah nih. Bilangan 2 ini jadi 0. Gimana ya caranya? Oke, coba baris kedua ini kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Berarti, 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 dikali negatif 1 sama dengan 3. Negatif 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan negatif 5. Dan 9 dikurang 2 dikali 5 sama dengan negatif 1. Nah, bilangan 2 tadi udah jadi 0 ya. Sekarang kita lanjut ke bilangan 1 yang ini ya. Nah, bilangan 1 ini kita ubah jadi 0 juga ya. Berarti baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Negatif 2 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dan 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Nah, kolom pertama udah selesai ya. Sekarang kita fokus ke kolom kedua. Tapi jangan pakai baris pertama lagi ya untuk mengurangi atau menambahnya. Karena nanti akan merusak kolom pertama yang udah cantik. Oke, sekarang coba kamu perhatikan bilangan negatif 1 yang ini ya. Nah, bilangan negatif 1 ini kita ubah jadi 1. Berarti baris ketiga kita kali dengan negatif 1. Supaya dapat 0 dan 1 di dua elemen pertama pada baris ketiga. Berarti 0 kali negatif 1 sama dengan 0. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Dan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita gunakan bilangan 1 pada baris ketiga ini untuk menjadikan 0 semua yang ada di kolom kedua. Kecuali bilangan 1 ini sendiri ya. Oke, kita mulai dengan mengubah bilangan negatif 1 yang ini jadi 0. Berarti baris pertama kita tambah dengan baris ketiga ya. Nanti hasilnya ditaruh di baris pertama. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Dan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Terus, kita ubah bilangan 3 ini jadi 0 juga ya. Caranya, baris kedua dikurang 3 kali baris ketiga. Berarti, 0 dikurang 3 kali 0 sama dengan 0. 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 5 dikurang 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Dan negatif 1 dikurang 3 dikali 1 sama dengan negatif 4. Ingat ya, kita kan mau buat matriks identitas. Berarti bilangan-bilangan pada diagonal utama harus 1. Oke, kalau gitu baris kedua kita tukar tempat dengan baris ketiga seperti ini.
Nah, kolom kedua selesai ya. Sekarang kita fokus ke kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga ini, kita ubah bilangan negatif 2 ini jadi 1 ya. Tujuannya sama aja, supaya diagonal utamanya jadi bilangan 1 semua. Caranya, kita bagi bilangan di baris ketiga ini dengan negatif 2. Jadinya seperti ini. Nah, bilangannya udah 1 ya. Sekarang kita mau ubah negatif 1 ini jadi 0. Tujuannya supaya jadi matriks identitas. Oke, kalau gitu baris kedua kita tambah aja ya dengan baris ketiga. Jadinya seperti ini. Nah, kira-kira yang mana lagi nih yang mau kita ubah? Supaya yang kiri ini jadi matriks identitas. Jawabannya yang B. Baris pertama kolom ketiga. Nah, bilangan ini kita ubah jadi 0 ya. Kalau gitu, baris pertama kita kurangi dengan baris ketiga. Jadinya kayak gini. Nah, bentuk matriksnya udah identitas nih. Sekarang kita kembalikan lagi ya, jadi bentuk persamaan seperti ini. Jadi, sudah ketemu jawabannya ya. Untuk X sama dengan 4, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Gitu ya. Nah, barusan udah kakak contohin ya, cara menyelesaikan SPLTV dengan OBE. Sekarang, kamu coba latihan soal ya. Tenang, soalnya mirip kok sama contoh barusan. Nah, kalau kamu mau coba, tekan mau ya. Tapi, kalau kamu ngerasa udah cukup paham dengan contoh soal tadi, kamu bisa lanjut kesimpulan ya. Yuk, update dan nikmati fitur Adapto. Oke, kakak simpulkan ya. Barusan kita telah mempelajari tentang cara mencari penyelesaian dari SPLDV dan SPLTV dengan OBE. Intinya, untuk mencari penyelesaian SPLDV dan SPLTV dengan OBE itu, kita harus fokus membuat matriks yang ada di kiri menjadi matriks identitas. Dengan 3 langkah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang inverse matrix dengan OBE. Materi tersebut suka keluar di soal-soal ujian loh. Jadi, wajib kamu tonton dan kamu pahami ya. Semangat belajar!